Inspigo. Inspiration on the go. Chris, kita di episode 1 udah ngomongin cara latihan untuk ngomong. Betul. Kita ngobrol sama ojol paling gampang. Bener. Ya kan? Nah sekarang kalau kita mau latihan supaya jadi pendengar yang aktif, ada cara yang gampang banget gak? Caranya gampang banget, gue gak tahu ya. Tapi Oke. ini ada caranya nih. Boleh share dong. Caranya adalah orang suka mikir kalau mau latihan menjadi dengar kita harus bisa tangkep semuanya. Betul kan? Gue harus bisa tahu nih tadi Mbak Dito ngomong apa aja ke gue. Tapi aku bilang latihannya satu-satu. Jadi pertama kita belajar dengerin kata kunci. Karena mendengar yang aktif tuh, ya ini kita ngomongin mendengarnya dulu ya. Mendengar yang aktif tuh adalah kita tahu kata kuncinya. Kita bisa bagi tuh. Jadi aku Keywords-nya dulu ya keywords-nya kita tangkap. sebenarnya. Karena yang Menarik. untuk kita bisa capturing the whole thing kan kita harus tahu juga bagaimana menggunakannya nanti. Yes. Jadi aku pengen tahu misalnya kalau dari aku dalam sales in particular, keywords utama adalah pain keywords. Di mana sih ada pain? Jadi dari awal oke, gue mau mencatat di dalam buku gue atau di dalam handphone gue pain setiap kali dia ngomong ada keywords tentang pain, itu aku catat. Jadi justru catatnya yang itu. Gak usah catat yang lain-lain dulu. Latihannya kayak gitu. Habis itu ada kalanya kita mau mencatat tentang solusi yang mereka udah pikirin. Karena ada pertanyaan kita misalnya yang sifatnya suka ngomong tentang, Mbak udah coba apa aja Mbak? Oh kita udah coba begini, misalnya gini, kita udah coba begini tapi begini-gini. Oh itu painnya. Jadi kita buat pada saat nulis, pada saat di buku kita bisa tulis pain, solusi yang mereka udah pernah coba. Dari situ kita masukin. Ibaratnya kita bantu otak kita untuk mengkompartmentalizekan di dalam notes kita sendiri. Ya. Itu menurutku membantu banget. Karena kalau enggak kita menceritakan semuanya juga, akhirnya kita dengerin tapi kita nggak tahu cara ngolahnya. Benar Karena banget. semuanya kita masukin. Memang awal-awal kadang-kadang kita kerja mulai kan langsung dibilang, pokoknya lu catat aja semua yang ada di meeting itu. Gue gak peduli apa, kalau gak ngerti pun catat supaya lu bisa pakai. Iya. Bener. Tapi kan hari ini udah ada AI, udah ada yang lain kan. Jadi itu udah ada yang bisa ngebantu bagian situ. Iya. Bagian kita adalah latihan active listening. Gue hari ini mau latihan active listening buat emotional pain. Itu aja yang gue dengerin. Gue hari ini mau latihan active listening untuk opportunities. Itu yang gue dengerin. Opportunities itu berarti yang mana? Misalnya mungkin lebih kayak pembicaraan di, misalnya kita lagi networking, Ya. terus ada yang bilang, iya artinya bisa aja kita buat podcast di paddle court ya. Wah itu ada tuh masuk. Karena kita pengen bisa meregister kan hal-hal seperti itu. Iya. Kayak aku dalam hari-hariku aku selalu mencoba lihat opportunities. Tentang opportunity aku latih, artinya aku dengar dari kata-kata orang butuh apa. Tuh. Satu lagi aku mengkompartmentalizekan tentang pain. Ya. Siapa punya pain apa? Ya. Kayak gitu. Terus aku mengkompartmentalizekan kekuatan, strength. Oke. Siapa kekuatannya apa? Oke. Abis itu aku gabung-gabungin tuh. Oh. Painnya si ini, ada strengthnya ini. Lo ketemuan deh. Tapi karena secara harian aku mencoba mendengar strength, pain, sama opportunity. Oke. Strength, pain, opportunity. Itu kan dari situ kan kedengeran tuh seperti Ya. apa gitu. Apakah ini hal yang bisa gue bantu atau orang lain yang bisa bantu. Pada itu yang aku lakukan. Jadi dan untuk awal aku mulai, misalnya ada yang mau mulai sekarang tuh emotional pain aja. Oke. Karena biasanya kita dengarnya functional pain kan. Ya. Saya butuh laptop saya dibenerin. Ya. Emotional painnya apa nih? Udah berapa lama Pak? Nggak bisanya ngapain? Nggak bisa ngedit gue jadinya. Oh gitu. Berubah tuh painnya langsung lebih tinggi. Harga servis laptop lebih mahal habis itu. Maaf. Tapi paham kan maksudnya ya? Paham Compare banget. sama ini nggak bisa gerak mouse-nya. Iya. Tapi ternyata gue nggak bisa ngedit. Nah kita mau melakukan seperti itu. Jadi kita melatih bertanya, tapi at the same time kita mau capture all the emotional pain. Oke. Itu yang menurutku latihan pertamanya. Yang kedua tadi, sinyal. Kita sempat ngomongin kan cara-caranya. Tapi satu-satu lagi. Jadi kalau latihan jangan banyak-banyak. Hari ini gue mau latihan sinyal Oke. Latihan tuh muscle-nya. Besok gue mau latihan sinyalnya ngangguk-ngangguk. Gue ikut Gue ngangguk. kan kena kan langsung. Hal-hal kayak gitu. Tapi gue selalu bilang latihannya tuh kayak kita latihan bola, latihan basket, latihan lari. Basics. Pemain profesional aja masih latihan dribbling. Pemain profesional masih latihan free kick. Ya masa kita gak mau latihan
kita yang mau jadi di dunia komunikasi ya active listening harus harian kita latih. Oke. Aku aja masih kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setiap hari masih di kaca ngelatih ekspresi. Oh iya. Melihat kayak, oh ini kok gue maksudnya bingung tapi gue maksudnya asertif, mereka ngeliatnya bingung. Jadi abis itu ngelihat, oh ternyata seperti ini. Oh wow, gitu. gue gak pernah mikirin hal itu sama sekali. Jadi bukan ngaca untuk ngaca, tapi untuk ngelihat, kan tahu dong RBF kan? Apa tuh? Resting, resting need face. Nah, kayak sensor gitu dulu kan. Kayak gitu, itu dilatih karena itu part of active listening. Muka lu kayak apa pas lagi diem? Muka gue serem banget sih kalau lagi Iya kan? sih. Nah itu menurutku penting. Gimana ngelatih muka kita supaya lagi diem tuh sambil senyum kah, sambil curiosity kah, kayak gitu. Taktiknya sambil tarik nafas. Itu ganti ekspresi. Jadi sambil dengerin, jadi mengingatkan pada saat nafas, ekspresi kita setting. Aku ngingetnya gitu supaya consciously setting ekspresinya kita ganti lagi. Kita ngikutin tone-nya mereka seperti apa. Mereka lagi bingung, kita leaning-in ke depan. Oh iya pak? Oh. Itu cara kita ngelatih. Jadi fokus satu-satu dengan apa yang mau dilatih. Pada saat mendengar apa yang mau di-capture. Fokus satu-satu dengan sinyal apa yang mau kita kasih. Nah abis itu udah tuh. Setiap hari ada besoknya tinggal ganti. Lama-lama muscle active listening kita akan naik. Oke, menarik banget. Especially yang tadi ngecek tentang signal-signal yang kita kasih ya. Benar. Itu aku gak pernah kepikiran sama sekali, Chris. Ngaca. Aku mau mulai melakukan itu. Dan tadi cakep banget juga yang buat notes tapi udah di compartmentalize tuh. Itu memudahkan banget sih. Pain sama opportunity sama strength ya. Yes. Aku pakai 3 itu yang paling utama. Sisanya tema-temain sendiri di situ. Oke. Tadi kan kalau kita ngomongin tentang active listening. Betul. Kita kan udah tahu tujuannya biar gak salah arahan, ngasih solusinya yang gak tepat gitu kan. Ada lagi gak sih benefit-benefit lain yang kita mungkin belum cover? Sebenarnya dengan active listening tuh lo akan tahu mereka itu mau kemana dan ada di mana. Itu sebenarnya itu tuh. Artinya menciptakan tujuan. Kalau konsultan bukan hanya tujuan, dua-duanya tujuan dan hari ini. Kalau konsultan bilangnya buat gap. Oh jadi kita mau menjadi konsultan buat mereka? Karena kalau enggak, lo akan hanya menjual tuh ngasih tahu aja kan. Balik lagi, goal kita membuat mereka mau beli, bukan ngasih tahu mereka harus beli. Gitu loh. Jadi goalnya nggak ke situ, tapi buat mereka mau beli dalam proses pembicaraan ini. Dan a great consultant akan selalu menciptakan apa yang namanya gap. Gap tuh ibaratnya apa yang mereka mau capai sama mereka posisinya ada di mana sekarang melalui pertanyaan. Misalnya gini deh, lasik. Oke. Kita ngomongin example, aku pakai example lasik ya. Kalau ngomongin lasik itu biasanya kalau orang jualan akan bilang ini pakai lasik dari minus berapapun bisa jadi 0. Udah selesai di situ. Itu kan aku minta ayo dong beli dong produk gua gitu. Kalau aku tanya Mbak Dita, terakhir Mbak Dita suka berenang gak? Suka. Laut atau di kolam biasanya? Kolam renang. Kalau Mbak Dita berenang nih buat olahraga, buat main-main sama anak-anak atau buat apa? Buat main sama anak-anak sama buat olahraga, tapi gak bisa karena buta. Karena pada saat lagi di bawah gak itu bisa. Yang kayak matanya gimana tuh pasti langsung udah buram. Dan gue minus 3. Tapi pernah coba pakai ini gak? Beli kacamata renang yang ada minusnya? Gak suka pakai kacamata renang. Soalnya kemasukan air. Bayangin kalau bisa berenang sekarang, anytime tinggal masuk pakai kacamata renang biasa aja. Atau kalau gak usah pakai kacamata renang pun enak karena bisa ngelihat semuanya. Dan bisa main sama anak-anak bebas. Itu nyaman banget sih. Kayak liberating. Bebas gitu. Kalau aku bilang ternyata prosesnya cuma 15 menit gimana Mbak? Wow, beli. Nah. itu consulting. Consulting. Yang aku lakukan adalah tadi aku membuat sebuah gap dari apa yang Mbak Dita mau. Dan aku masuknya malah udah sampai ke level identitas. Karena aku nanya sama Mbak Dita suka mainnya sama apa nih? Sama anak-anak. Jadi itu udah yang dibayangkan ini bukan hanya buat mata, ini supaya relationship gue dengan anak-anak gue atau enjoyment gue sama anak-anak gue tuh enak kan? Yes.
dengan keadaan nyata sekarang. Terus aku ngasih solusinya juga bukan barang ya. Aku tadi sempet nambahin satu, ini aku tambahin bonus tuh, agnostic solution. Sebuah solusi yang gak aku tawarin, tapi aku tawarin. Emang gak pakai kacamata renang yang ada minusnya? Gue tolak tapi tadi. Ditolak. Dan kemungkinan besar aku tahu itu akan ditolak. Kenapa? Karena itu mahal, gak enak, susah nyarinya, gak accessible. Itu udah jadi, tapi itu solusi. Jadi aku datang di situ tadi gak jualan. Aku ngasih tahu aja opsi-opsi. Tapi ada satu nih, bisa melakukan itu 15 menit lagi. Aku pun belum jualan. Aku masih ngasih tahu benefitnya aja 15 menit. Beres, karena memang operasi lasik tuh hanya 15 menit. Di situ baru aku bisa masuk. Emang bisa apa? Ditanya. Baru product knowledge. Nah, gap itu tercipta. Jadi gap itu adalah apa yang mereka mau. Yes. Dan mereka ada di mana sekarang. Tetapi most people nggak tahu apa yang mereka mau dan mereka nggak sadar mereka ada di mana. Masa? Enggak. Mbak Rita nggak pernah mikir pro lasik sampai barusan kan? Enggak sih, benar juga loh. Inspigo, inspiration on the go.